warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9, Provinsi Kalimantan Barat. Saya Mawarni SPD dari SMA Negeri 2 Putus Ibau, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai observer. Saya Ermawati dari SDN 2 Sadanyang, Kabupaten Mempawah. Saya sebagai coach. Saya Sri Menarsi SPD, berasal dari SDN 06 Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, sebagai koci. Salam Salam bergerak, bergerak, menggerakkan, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Erma? Alhamdulillah baik, Mem. Mem Mawarni apa kabar? Alhamdulillah, barakallah, keadaan sehat walafiat. Di sini Ibu Erma akan melakukan coaching, benar Bu Erma? Iya, Mem, benar. Saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Sri Mainarsi. Ibu Erma, saya akan menjadi observer Ibu ya. Saya akan mengamati pada saat Ibu melakukan coaching menggunakan rubrik pada tabel 5, yaitu rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi sebagai acuan dengan menggunakan alur Tirta. Saya akan mengamati bagaimana nanti Ibu menanyakan tujuan coaching, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa ya Bu Erma, proses pelaksanaan coaching ini menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Erma dalam proses coaching ini. Ya, silakan, Mem. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Erma kembangkan dalam proses coaching ini, Bu? Ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, Ibu. Dari 3 kompetensi yang barusan Ibu katakan, kompetensi mana yang akan Ibu Erma kembangkan secara spesifik? Baik, Mem. Dari ketiganya, mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif, Mem. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh, dan dengan mendengarkan aktif, nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach dengan menggunakan rasa. Tepat sekali, Bu Erma. Kemudian, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Erma dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaian saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana, aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya, Mem. Baik, itu saja Bu Erma. Selamat melakukan coaching ya Bu ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa mendapatkan hasil dari tujuan coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Mem. Sama-sama. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Bu Sri?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar sehat nih, baik saja saya nih Bu Ema. Bu Ema sendiri apa kabar? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat juga, Bu. Anak-anak apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah anak-anak dan keluarga juga sehat Bu Ema. Oh ya Bu Ema, saya ada yang mau dibicarakan nih, apakah boleh Bu? Boleh, Bu Sri. Dengan senang hati saya akan mendengarkan. Silakan, Bu Sri, kalau ingin diceritakan. Saya mau cerita kepada Bu Ema ini berkaitan dengan penugasan saya sebagai guru kelas 5 di tahun pelajaran ini Bu Ema. Di mana saya sebelumnya mengajar di kelas 4, saya itu diberitahukan oleh kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan di tempat saya itu tentang rapot mutu pendidikan tahun 2023 ya Bu Ema. Ternyata sekolah saya itu mendapatkan dua kategori penilaian yang mendapatkan warna merah, yaitu pada kategori literasi dan numerasi, Bu Emma. Baik, Bu Sri. Jadi, Bu Sri ingin sekali meningkatkan raport mutu pendidikan sekolah Ibu pada kategori literasi dan numerasi yang berwarna merah ya, Bu. Benar? Iya, benar sekali, Bu Emma. Oke, Bu. Dalam waktu 10 menit ini kita akan berbincang-bincang tentang apa yang Ibu Sri sampaikan tadi. Dari berbincang-bincangan ini, menurut Ibu Sri, harapan atau tujuannya seperti apa yang Ibu inginkan? Menurut saya tujuannya adalah saya berharap saya dapat mengetahui letak kekurangan dan kelebihan dari peserta didik saya, Bu. Yang sekarang ini sehingga saya dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada mereka agar dalam pelaksanaan ALDK nanti dapat meningkatkan kategori dari warna merah menjadi warna hijau pada kategori literasi dan numerasinya, Bu Emma. Oke, tadi yang Ibu Sri harapkan adalah perubahan dalam penilaian rapot pendidikan ya, Bu? Iya, benar Bu Emma. Kira-kira menurut Bu Sri nih, perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang Ibu inginkan? Perubahan yang saya inginkan dalam meningkatkan pemahaman pembelajaran literasi dan numerasi yang lebih bervariatif lah Bu Emma. Misalkan dengan mengajak peserta didik saya untuk lebih sering membaca buku di perpustakaan sekolah, belajar menggunakan e-book di internet, kemudian membuat jurnal membaca dari buku-buku yang sudah pernah mereka gunakan melalui teknologi seperti Canva, itu pun sudah cukup Bu Emma. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi yang lebih variatif ya Bu Sri, seperti membaca atau mencari bahan bacaan atau informasi baru melalui Google, YouTube, Canva, dan lain-lain. Kalau melihat skala atau level angka 1 sampai 10 Bu, kira-kira situasi saat ini Ibu berada di level berapa Bu Sri? Kalau situasi sekarang yang saya lihat masih di level 4 sih Bu Emma. Karena di sekolah saya juga masih banyak fasilitas sekolah yang belum mendukung. Oh begitu, jadi masih di level 4 ya Bu Sri untuk saat ini ya. Kira-kira pada saat adanya perubahan nanti ingin ke level berapa Bu Sri? Menurut saya semoga ada perubahan ke level 8 aja Bu Emma untuk sementara ini. Maklum dengan fasilitas seadanya saya kira level 8 sudah cukup baik. Tapi harapan saya semoga tidak hanya berhenti di level 8 saja Bu Emma. Semoga bisa naik sampai ke level 10 Bu. Oke, level 8 ya Bu Sri untuk perubahan awal. Untuk mencapai level 8 ini, menurut Bu Sri, rencana apa yang akan Ibu lakukan terhadap peserta didik Ibu di sekolah? Itu yang masih saya pikirkan nih Bu Emma. Mungkin saya akan membuat pendampingan secara individu kepada peserta didik saya saja. Seperti itu Bu Emma. Oke, jadi Bu Sri akan berencana untuk membuat pendampingan kepada peserta didik ya. Adakah strategi lain lagi Bu ya selain pendampingan kepada peserta didik Bu Sri? Mungkin saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan fasilitator P5 di sekolah saya Bu untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah topik pembelajaran proyek P5 di kelas saya Bu.
Nah, di antara beberapa rencana aksi yang sudah Ibu katakan tadi, yang mana menurut Ibu nyaman dilakukan sekarang ini? Menurut saya untuk sekarang ini adalah pertama saya akan terlebih dahulu melakukan pendampingan kepada siswa. Hal ini lebih efisien Bu, dilakukan untuk rencana jangka pendeknya. Sehingga diperlukan cara atau metode pembelajaran yang tepat. Selain itu, rencana jangka panjangnya saya akan melaksanakan pembelajaran P5 karena dalam pembelajaran P5 memerlukan waktu yang lama bisa dilakukan. Untuk jangka pendeknya sebaiknya pendampingan secara individu sudah lebih tepat menurut saya Bu Emma. Iya, benar Bu Sri. Kalau pendampingan secara individu, waktunya fleksibel ya. Jika ada waktu free di sekolah, bisa dilakukan membaca buku di perpustakaan sekolah. Tapi kalau pembelajaran P5 perlu waktu khusus karena akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah dicantumkan pada modul pembelajaran. Iya benar Bu Emma, kalau pembelajaran P5 ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih selama 6 bulan atau 1 semester. Nah, benar itu Bu Sri. Untuk rencana pembelajaran P5-nya, kira-kira kapan Bu Sri akan action itu? Insya Allah saya akan melakukan secepatnya Bu Emma. Minggu pertama di awal semester, saya akan memulai dengan asesmen diagnostik kepada peserta didik saya, sehingga saya dapat melihat dan menentukan kemampuan mereka di awal pembelajaran Bu. Masya Allah, mantap Bu Sri. Dengan melakukan asesmen diagnostik, kita akan dapat menentukan minat dan bakat peserta didik kita. Memberikan ilmu pengetahuan, itu sebuah ibadah loh Bu Sri. Akan menjadi amal jariah kita ketika ada orang yang menggunakan ilmu yang kita ajarkan dan bermanfaat demi kebaikan pahalanya luar biasa. Semangat Bu Sri, sebagai guru kita harus bergerak, berdampak dan menginspirasi. Dalam pelaksanaan aksi Bu Sri, adakah pihak-pihak yang akan membantu Bu Sri? Dalam pelaksanaan selain diri saya juga akan meminta bantuan kepada fasilitator P5 saya, yaitu Bu Nani Juwita, juga kepada Pak Effendi, guru PJOK, dan Pak Fikri sebagai guru pendidikan agama Islam WEMA, karena mereka juga tim koordinator P5 di sekolah saya. Saya juga akan bekerja sama dengan Ibu Dian selaku pustakawan di sekolah dan bekerja sama dengan pihak perpustakaan daerah Kabupaten Mempawah, Bu. Wah, luar biasa berkolaborasi dengan rekan guru, pustakawan, dan pihak perpustakaan daerah dapat memberikan referensi baru dan pengalaman dalam pembelajaran literasi dan numerasi, membuat modul ajar, serta melakukan pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai media. Apa komitmen Ibu Sri terhadap rencana aksi tersebut? Berkomitmen terhadap pembelajaran literasi dan numerasi harus menjadi prioritas yang mendesak, serta sepakat untuk bersama-sama segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran literasi dan numerasi. Saya juga akan melakukan pengukuran pembelajaran secara berkala agar dapat mengetahui apakah siswa saya sudah menguasai kemampuan literasi dan numerasi sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka tempuh, Bu Emma. Baik, Bu Sri, kita sudah berada di akhir perbincangan hari ini. Saya sudah tidak sabar ingin mendengar cerita dari aksi yang Ibu lakukan di sekolah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan berhasil pada aksi, Bu Sri. Kita akan bertemu di kesempatan lain ya, Bu. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui apa yang didapatkan Ibu Sri dari pembincangan kita ini. Selama perbincangan kita ini Bu Emma, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran literasi dan numerasi kepada peserta didik di sekolah saya dengan menjadikannya sebagai topik pembelajaran P5 dengan pembelajaran yang bervariatif, kreatif, dan menyenangkan bagi murid agar terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid serta dapat meningkatkan rapot mutu pendidikan kategori literasi dan numerasi di sekolah saya. Baik, Bu Sri. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya, Bu. Saya mau mendengarkan hasil dari pembelajaran P5 Ibu.
Iya benar Bu Emma. Saya juga akan berbincang kembali dengan Bu Emma apa yang sudah saya lakukan. Terima kasih ya Bu Emma sudah meluangkan waktunya bersama saya. Sehat dan sukses selalu untuk Bu Emma sekeluarga dan rekan-rekan kerja Bu Emma di sekolah. Sama-sama Bu Sri, saya senang bisa ngobrol sama Bu Sri. Doa yang sama untuk Ibu Sri dan guru-guru di sekolah. Semoga sehat dan sukses selalu. Salam bergerak, berdampak, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar, Bu Erma. Saat sebelum melakukan coaching tadi, saya menanyakan tentang indikator tercapaian ya, Bu Erma ya. Ya, Mem. Dari indikator tercapaian yang diinginkan Bu Erma, yaitu Koci bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan juga Koci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Tadi sebelum Bu Erma melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Bu Erma terkait tingkatan tersebut, Bu Erma? Baik, Mem. Alhamdulillah, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah menggali coach untuk menjelaskan tanggung jawab tindakan tersebut. Seperti itu, Mem. Menurut saya, sebagai observer, tadi Ibu Erma sudah bagus sekali ya. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta. Sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, ini yang kita harapkan ya, Bu Erma ya. Dan Koci sudah mendapat rencana aksi dan tanggung jawab dalam menyepakati kapan melakukan sesi kalibrasi. Selain itu, pada coaching ini, Ibu Erma juga sudah menerapkan prinsip coaching. Ibu juga sudah mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, seperti yang Ibu harapkan pada tahap pra-observasi tadi. Ibu juga sudah mampu menggali potensi yang dimiliki Koci, sehingga Koci dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ia hadapi yang berkenaan dengan masalah mengatasi raport mutu pendidikan, kategori literasi dan numerasi yang masih mendapatkan kategori merah. Ibu juga sudah mampu mendorong Koci untuk menyusun rencana aksi, seperti program pendampingan untuk meningkatkan pemahaman literasi kepada peserta didik dengan membaca atau mencari bahan bacaan atau informasi baru di Google, YouTube, Canva, dan juga menerapkan menjadi bahan referensi modul Project P5. Koci memberikan komitmen dari rencana aksinya dan Koci berkolaborasi dengan kepala sekolah, pustakawan sekolah, koordinator P5, guru PJOK, dan guru pendidikan agama Islam. Ini menunjukkan bahwa proses sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dan Ibu Erma mampu mendorong Koci sesuai dengan kompetensi atau kekuatan yang dimilikinya. Sehingga Koci mampu bersikap terbuka. Dan tadi ada perasaan lega dari si Koci. Itu luar biasa ya Bu ya. Jadi tujuan Koci secara umum sudah dapat tercapai Bu Erma. Sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan satu lagi nih Bu Erma. Boleh tidak? Boleh, Mem. Silahkan. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi,
kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan lagi, yang ingin Ibu kembangkan lagi? Baik, Mem. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan tersebut sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, luar biasa sekali Bu Erma. Ingin lebih mengeksplor ya, lebih dalam lagi ya Bu Erma ya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya Bu Erma ya. Berbagi pengalaman lagi kita ya. Oke Bu Erma, saya cukupkan sekian dari saya. Mari menjadi guru yang bergerak, berdampak, menginspirasi. Salam semangat Bu Erma. Sama-sama, Jazakumullah Mem. khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Ibu. Iya, Mem. Terima kasih. Sama-sama.